jangan tipu-tipu begitu. Ya, saya omong tipu-tipu karena ada seperti itu. Dalam satu rumah, maunya double-double mereka. Dengan cara nik satu orang dipakai oleh orang lain. Begitu-begitu. Itu kenyataan. Setelah kami verifikasi, ketahuan. Kan ini... Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemerintah Kota Kupang mulai tanggal 29 Juli 2020 menyalurkan bantuan sosial berupa sembako tahap 2 kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Ludwig Jugulape kepada Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Rabu 29 Juli 2020. Ludwig menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan agar mendatangi kantor kelurahan guna mengambil hak mereka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terkait dengan menjelang penyaluran bantuan dari pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat menjelang tahap 2 ini, seperti apa Pak bisa menjelaskan? Terima kasih Pak Jack. Jadi untuk saudara-saudara warga Kota Kupang, khususnya penerima bansos dampak COVID dari APBD 2 Kota Kupang, kami mohon maaf mungkin agak terlambat karena siogianya pertengahan Juli itu harus sudah berjalan tahap 2, tapi karena kendala terkait dengan data yang harus disempurnakan, makanya baru diluncurkan mulai hari ini. Itu pun untuk awal ini baru 2 kecamatan yang clear datanya, sehingga hari ini kami mulai menyalurkannya. Dan seterusnya mungkin sampai dengan awal Agustus akan diselesaikan. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi dalam penyelesaian ataupun pengelolaan data sasaran ini adalah yang pertama itu data penerima tahap 1 yang kami tetapkan sejak tanggal 11 Mei yang lalu dengan SK Wali Kota. Ternyata dalam perjalanan orang-orang yang bersangkutan masuk dalam sebagai penerima bansos reguler. Ada yang penerima PKH, ada yang sembako presiden yang baru persetujuannya, perluasan istilahnya, dan juga bantuan sosial tunai untuk itu. Jadi persetujuan itu tidak datang sekaligus, sehingga kesulitan kami dalam mengclearkan data ini. Nah, ketika sasaran yang kami sudah tetapkan ini, mereka juga menjadi sasaran perluasan daripada program bansos reguler yang ada, kami harus menggantinya, mencari pengganti dan diverifikasi lagi. Nah, satu hal yang sangat-sangat juga mengganggu atau menghambat kerja kami di sini, keseriusan dari teman-teman di kelurahan, dalam hal ini operator kelurahan yang 6NG yang ada di kelurahan yang tidak maksimal juga di dalam memberikan data. Nah, karena terkadang diusul kembali orang-orang yang memang harusnya sudah dikeluarkan karena mendapat bansos lain ataupun yang mampu. Ada juga yang kendala teknis seperti misalnya dokumen kependudukannya tidak valid, nik orang lain dipakai oleh orang lain, itu ada banyak itu. Kemudian juga dukcapil yang tidak valid juga, terkait misalnya ada warga yang sudah berpindah alamat tapi admin duknya belum diperbaiki. Nah, kita kan tidak mungkin satu-satu karena puluhan ribu orang ini kan tidak mungkin urut satu-satu.
harus dengan sistem yang ada dengan perintah ini, sehingga kerjanya lebih cepat. Tapi itu juga kendalanya di situ, sehingga yang terjadi warga yang didata dari kelurahan A ternyata dalam dokumennya masih ada di kelurahan B misalnya. Itu kesulitan. Nah, itu terjadi lebih banyak di Kota Raja itu. Kota Raja itu sangat kesulitan kami karena alamat yang ditaruh di situ nama jalan misalnya. Kalau jalan Isnoni misalnya itu kan melintasi sekian banyak kelurahan. Jadi ada yang kelurahan warga Naikoten 1, nanti tercecernya di Arnona atau di Bakunase gitu. Sehingga kesulitan dalam akhirnya mesti diperbaiki. Sehingga mungkin Kota Raja itu agak lambat kami. Ini karena masih perbaiki data-data. Begitupun yang lain-lain. Ada banyak kendala-kendala teknis yang mempengaruhi sehingga terlambat dalam. Dan kami berprinsip biar terlambat, tapi kami memperbaiki dengan baik, karena bagaimanapun kami yang bertanggung jawab dan berdampak bagi kami sebagai pengelola ini. Apa himbauan Bapak terhadap pihak kelurahan agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini? Ya, artinya kami dari dinas tentu sangat mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari seluruh teman-teman di kelurahan, memberikan data yang valid dan benar begitu, sehingga jangan kesulitan kami di dinas ini. Karena begini, ketika teman-teman dari kelurahan mendorong data ke sana, kami kerja ulang lagi sama dengan ambil alih tugas teman-teman di kelurahan begitu, padahal mereka sendiri yang tahu persis warganya. Nah, arahan kita kan memang paling utama itu, yang pertama paling utama yang harus diperhatikan, jangan terjadi pendobelan penerima itu. Karena misalnya sudah terima bansos reguler, jangan lagi terima ini. Ini kan yang tidak terima sama sekali, yang berdampak dan sangat membutuhkan ini. Himbauan Bapak terhadap warga seperti apa? Warga juga demikian. Mohon kesadaran dan kerelaannya untuk jangan tipu-tipu begitu. Ya, saya omong tipu-tipu karena ada seperti itu. Dalam satu rumah maunya double-double mereka dengan cara nik satu orang dipakai oleh orang lain, begitu. Itu kenyataan. Setelah kami verifikasi ketahuan, kan ini Dukcapil yang menjadi acuan. Jadi ketika ini Dukcapilnya tidak betul, ketahuan tuh, tidak mungkin tidak ketahuan, karena begitu. Sehingga itu yang kami verifikasi, sehingga data yang valid.